bikin musik jangan mikirin bisnisnya dulu. Bikin aja karyanya dulu yang bener-bener lo suka dan lo yakin lo pede. Dan dikucilkan kalau jadi idealis kayak gitu. Lo harus inget ini. Once lo idealis, lo gak boleh lupain Tuhan. Decide what it is you want, make a plan, work on it every single day. Di saat gue sukses men, gue gak sadar gue nyangkal Tuhan men. Gue berhenti di pinggir, gue nangis naik, gue minta ampun sama Tuhan. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Kali ini kita berbicara dengan sosok yang luar biasa. Dari tahun 2000-an, beliau karirnya selalu melesat sebagai seorang musisi. Sebagai seorang DJ dan masih banyak lagi lah yang lainnya gitu. Banyak aktivitas-aktivitas yang selalu berada di level puncak. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi dan cara berpikir seperti apa, cara kerja kerasnya seperti apa yang bisa membuat beliau ini selalu berada di level puncak. Nah, tentu kita harus ngobrol-ngobrol dengan beliau ini. Tapi sebelum kita sambut orangnya, tentu di sini kita nggak sendiri. Saya di sini nggak sendiri, tapi ada halo Cipau ya. Halo, oke, dan siap kita langsung kupas tuntas ya. Eksekusi ya, eksekusi ini ya. Oke. Karena apapun profesinya, kalau kita bisa tahu prinsip dari cara kerja, cara berpikir beliau ini tentu bisa diimplementasikan kepada banyak orang. Siapapun mereka, apapun profesinya. Otomatis, setuju. Karena memang di dunia seni ini kan banyak macam ya, walaupun memang ada bidang-bidang lain yang digeluti oleh Om Tius ini nih. Wah, langsung aja panggil Om Tius. Halo. Oke. Sebetulnya nama lengkapnya adalah Timotius Firman. Dipanggilnya adalah Om Tius ya. Saya panggil izin Om ya. Boleh. Mantap. Om, mungkin sedikit kita pengen tahu dulu tentang aktivitas secara umum dulu aja. Secara aktivitas Om Tius itu ngapain aja gitu ya. Setahun terakhir sih lagi sibuk ngurus album Senloko. Album terbaru. Terus kenapa setahun ini ngurusin Senloko juga karena kerjaan utama gue kan sebenarnya kontraktor bikin rumah, ikut sama orang tua ya, nerusin legacy orang tua. Karena nggak ada kerjaan bangun rumah, jadi ada waktu. Sebenarnya pembuatan album ini juga udah terencana dari 5 tahun yang lalu. Cuman karena beberapa hal yang nggak bisa dilakuin. Terus juga memang punya kesibukan masing-masing dari personilnya, jadinya baru kesampean tuh dari setahun terakhir ini gitu. Sama ya gue sibuk pelayanan di gereja, terus juga gue sibuk bantuin orang, belakangan juga bikin musik scoring juga kayak gitu-gitu, buat beberapa brand, buat kementerian dan segala macem kayak gitu. Oke. Jadi dulu kan Senloko itu di zamannya MTV ya, Betul. tahun 2000-an, itu hits banget gitu ya. Terus sekarang sekarang mulai mau dinaikin lagi. Nah, selama ini emang sempat vakum atau vakum sih. Oh, sempat vakum. Vakum karena gara-gara pandemi. Dua tahun pandemi kita cuma main 2 kali. Itu juga konser virtual gitu. Terus vakumnya itu gara-gara single terakhir itu 2018 nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi nggak bisa menciptakan pasar yang rame gitu. Orang cuma melihat oh ya udah musiknya eksperimental tapi kurang kena di masyarakat. Jadi akhirnya ngaruh juga ke job gitu. Orang ternyata nggak suka nih kasarnya gitu sama musik kita yang baru gitu, yang kemarin 2018 gitu. Padahal waktu itu kita masih di sebuah record label Naga Suara tuh udah buang duit ratusan juta di situ. Dan kita udah sepede itu wah nih kayaknya berhasil nih gitu. Ternyata gagal gitu. Iya. Dan itu ada penyebabnya. Nanti gue jawab di pertanyaan lo yang berikutnya. Oke. Kenapa itu bisa gagal? Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu apa nih kira-kira? Oke, yang simpel-simpel dulu kali ya. Boleh. Kita jawab cepat yang jadinya Om. Jawab cepat. Gimik dulu nih. Gimik. Kalau misalkan disuruh pilih nih Om, drummer atau DJ, pilih yang mana? Waduh, pilih drummer sebenarnya karena gue kuliahnya drum. Oke. DJ itu malah sebenarnya hobi gitu. Ngedrum dulu baru nge-DJ, makanya sebenarnya kalau disuruh pilih lebih pilih drum gitu. Oke. Artinya sebagai seorang drummer bukan hobi? Bukan, sebenarnya itu udah kayak gue dari kecil emang udah suka main drum. Gitu. Tapi berarti ada background untuk seninya dong ya kalau misalnya demen sama musik. Ada, gitu. kan keluarga gue dari sisi nyokap hampir semua musisi. Salah satunya nyokap gue juga adalah penyanyi keroncong yang sempat hits di eranya Tante Diana, Om Inggus, di eranya siapa ya?
yang tua-tua lah. Terus memang bakat darah musik itu turun dari keluarga nyokap gue gitu. Gue banyak melihat keluarga nyokap gue tuh emang selalu kayak totalitas bermain musik gitu. Jadi kayak seru ya ngeliatnya gitu. Itu yang membuat gue. Tapi ya yang bikin gue bikin musik sih sebenarnya gara-gara gue lihat band Oasis. Gue pertama kali SD kelas 6 gue lihat lagunya Don't Look Back in Anger di MTV gitu. Gue suka banget tuh lagu gitu. Dan gue benar-benar belajar otodidak. Sampai gue minta beliin nyokap gitar waktu itu di dekat pasar gitu, gitar seadanya gitu sama buku kunci gitu. Gue ngeliatin kan kalau di video klip dulu kalau bagian ngeband kan suka dikasih lihat tuh tangannya nih kuncinya ini C, gripnya gini kuncinya. Terus akhirnya gue nyobain tuh. Jadi lu bayangin waktu itu belum ada akses untuk mencari tahu gitu ya. Iya. Yang gue lihat dari buku atau ada apa gitu ya. Dan sedangkan circle gue nggak bermusik. Jadi gue lihatnya cuman kalau ada video klip itu gue buru-buru ambil gitar. Oh G ini C ini G ini gini. Gue tuh udah baca kuncinya ini. Jadi gue nguliknya kayak gitu, setiap ada itu gue mainin sesama mungkin. Dan lu bayangin saat itu belum ada alat untuk nge-tune gitar. Jadi karena gue pertamanya jadi gini, manual. Jreng kok C-nya gak sama ya. Terus gue baru tahu, itu gak tune kata teman gue, teman sekolah gue. Jadi lu harus cari tahu. Jadi lu bayangin berapa kali video klip itu gue tuh teng sampai bener-bener ini C ini bener. Dan gue gak tahu cara nge-tune yang bener waktu itu. Jadi caranya ngikutin lagu. Gila mainin hearing banget ya. Bener-bener hearing, belajar dari mendengar gitu. Melihat dan mendengar akhirnya gue coba gitu. Kayak gitu. Kalau soal bermusik kayak gitu sampai sekarang. Dan akhirnya memutuskan untuk lebih memilih drum. Gitu. Walaupun sekarang juga mainnya? Sekarang mainnya DJ. Mainnya DJ. Ya, tapi kalau dibilang sekarang bener-bener maksudnya 2 tahun terakhir semenjak pandemi lah. Gue kayaknya lebih memutuskan jadi musik produser kalau gue. Bener-bener sebagai orang yang ibaratnya punya intisarinya dari yang apa yang lo mau buat baru lo kembangin semuanya. Berarti kalau ada pilihan antara musisi, drum sama drummer sama musik produser. Musik produser. Berarti pilihannya itu. Musik produser. Musik produser. duitnya lebih gede juga. Duitnya lebih gede itu. Betul. Iya. Iya. Mantap. Lanjut. Oke, next. Pengalaman terpahit Ketangkap narkoba lah. Ketangkap narkoba. 2017 waktu itu gue ketangkap bareng sama waktu Elo ketangkap. Marcel Hotel itu kan pernah heboh tuh. Nah itu bareng gue ketangkap. Terus kenapa gue bilang sebenarnya bukan itu yang terendahnya. Setelah gue menganggap diri gue gue bisa nih gue nggak pakai lagi gitu. Gue bisa nih menghilangkan semua zat adiktif yang ketergantungan gue, ternyata gue nggak bisa. Gue mendinai itu semua, ternyata 2019 di saat Senoko juga lagi naik, gue harus ketangkap lagi. Gue ketangkap lagi, itu menurut gue paling rendah karena di situ anak gue yang kedua udah mulai ngerti dan baru bisa ngomong. Jadi kayak anak gue yang pertama kan traumanya ngeliat gue di borgol. Kalau anak gue yang kedua traumanya ngeliat gue di penjara. Masuk waktu bukan penjara, di sel. Jadi anak gue tuh selalu beranggapan bapak gue nih orang jahat, masuk penjara. Jadi Pak, bapak kenapa dulu di penjara gitu. Sebenarnya waktu itu gue udah bilang jangan sampai anak-anak gue tahu gitu. Cuman ya gak tahu gimana tiba-tiba ketahuan lah gitu. Entah kalau nggak salah lihat dari handphone istri gue ada foto. Gitu, gue minta pengen punya kenang-kenangan nih, gue udah kapok gue bilang, terus katanya anak gue lihat, nah itu menurut gue titik terendah di mana gue nggak bisa jadi figur yang baik buat anak-anak gue. Terus paling penting sih itu sih yang bikin, terus juga setelah itu kan gue makin akutnya gini keuangan gue hancur, wah itu susah banget. Gue bilang kenapa susah? Ya gue waktu itu duit habis buat rehab, buat ini, buat segala macem deh, buat urusan gue ketangkep. Sampai gue jual barang segala macem buat bertahan hidup. Sampai gue mau beli rokok aja waktu itu gue ngumpulin dari koin-koin 500-an tuh yang masih ada di lemari. Dan itu gue juga nyari untuk buat beli rokok gitu. Gue beli sebatang gitu 1.500 tuh Samsung rokok gue beli gitu. Kayak gue ngerasa gila susah banget karena saat itu orang tua gue juga lagi gak ada di Indonesia.
orang tua gue juga lagi survive karena nyokap gue lagi kritis ada di Singapura dan kena lockdown. Dan gue tahu itu membutuhkan duit yang banyak. Sedangkan bokap gue juga harus nyumbangin ginjalnya ke nyokap gue dengan segala konsekuensi yang ada. Bukan soal duit juga gitu, tapi lebih soal kayak ini antara hidup dan mati gitu. Segitu cintanya dia sama nyokap gue, mau berkorban untuk ngasih itu dan gue lagi terpuruk. Jadi gue lagi kayak nggak bisa gimana ya gitu. How to survive gitu. Itu menurut gue hal yang paling terendah. Tapi puji Tuhan gue bisa melewati itu semua gitu. Lantas gimana caranya bisa survive dalam kondisi yang seperti itu sampai bisa seperti sekarang? Nah ini yang perlu jadi pembahasan dan itu nanti kita bahas ya. Om ya siap boleh, ya. boleh, Menarik. Oke. Siap. Oh, kita mulai dulu nih berangkat dari perjalanan. Nih, perjalanan sebagai seorang musisi gitu ya. Kita langsung aja berangkat dari Sen Loco-nya langsung naik lah ceritanya itu. Itu kan kalau kita tahu dulu di zaman itu sosial media kan belum ada gitu ya. Betul. Modalnya MTV saat itu. Modalnya cuma MTV doang. Kayak gitu. Itu gimana ceritanya bisa masuk, bahkan bukan hanya sekedar masuk. Bisa masuk MTV aja susah. Iya, ini udah mau masuk MTV, tapi yang kita tahu itu bisa ada sebagai base apa gitu di sini. Iya, ini sebagai MTV Exclusive Artist waktu itu. Bisa sampai segitunya gitu ya. Ini gimana nih prosesnya? Bisa masuk ke MTV, terus bisa dapat seperti ini. Ini proses perjalanannya kayak gimana? Oke, kalau ngomong Sen Loco sebenarnya kita semua awalnya nggak pernah berpikir, bukan nggak kepengen ya, nggak pernah berpikir. Yuk kita mikirnya waktu itu ngumpul yuk ngeband, coba bikin lagu, terus coba kita bawain manggung depan orang, sesimpel itu. Nggak pernah dari iseng, bukan iseng juga, tapi emang niat mau bikin band. Kalau iseng kan kayaknya seolah-olah kayaknya ngeband nggak, tapi ini benar kita ketemuan rutin, kita ketemuan yuk ngejam atau ngulik lagu orang gitu. Singkatnya cuman tidak ada ekspektasi untuk nggak ada ekspektasi untuk masuk label sekalipun dan sampai masuk ke MTV. Singkatnya bikin lagu demo, kirim ke Sony Music, ke label pertama kita, Sony Music Entertainment itu. Terus kaget juga bisa desain, bisa ditandatangan kontrak sama mereka kan, karena kita mikir siapa kita juga gitu kan. Cuman gara-gara perkara waktu itu kita belum di label, kita lagi main sering pensi sekolah-sekolah, ternyata nama Sen Loco tuh dibicarain sama orang-orang. Lo bayangin saat itu belum ada sosmed, semua itu mouth by mouth, semua orang ngomongin sini keren gara-gara ya mereka nongkrong kayak gue ketemu lo lihat gak kemarin ada band namanya Sen Loco begini-begini, dan itu temennya juga cerita lagi tuh, oh iya gue kemarin lihat kata teman gue begini. Nah itu kayak gitu, zaman kita tuh seperti itu. Masih kaset, masih CD, belum ada MP3. Lo bajakan paling kaset gitu. Lo ngebajak di kaset, waktu itu belum ada teknologi, kopi CD belum ada. Handphone kita juga belum canggih juga ya kan. Singkatnya berjalan waktu, nggak taunya ngeluarin single itu tiba-tiba dipilih sama MTV jadi MTV Exclusive Artist selama sebulan penuh gitu. Jadi seharian tuh bisa diputar sampai 7-10 kali lah video klip lo diomongin, terus ada teaser lo gitu ya. Itu perjalanan ke situ tuh benar-benar bukan kita yang masukin dong kita gitu. Emang mereka yang pilih, karena dulu gosipnya tuh Sen Loco, orang tuh karena pertama kali lihat video klipnya yang Microphone Anthem, orang berpikir Sen Loco tuh band Filipin. Karena Berry kan mukanya kayak orang-orang luar tuh, orang kayak nggak kayak orang Indonesia lah. Rappernya tuh kayak orang Indonesia, terus kita gayanya tuh nggak mainstream lah gitu. Orang mikir kita band dari luar nih gitu. Ternyata orang kaget, Sen Loco tuh band Indonesia gitu, band dari Jakarta. Nah, masuklah ke situ. Ternyata di situ yang bikin kita mulai jadi banyak job juga, banyak tur kesana kesini, dapat yang membuka itu. Ya, gue juga percaya itu emang udah takdir Tuhan juga. Karena dari situ ya kita dinobatkan sebagai raja pensi lah. Pernah dinobatin begini begitu, pernah dapat penghargaan ini itu gitu. Gara-gara itu pembukanya itu di tahun 2004 apa 2004 waktu pertama kali gitu. Puncaknya itu di 2004 maksudnya? 2004 tuh bener-bener gong pertamanya Sen Loco dikenal secara luas se-Indonesia, karena gini. Dulu itu ngeband kalau di era yang gue jalan, yang gue rasain ini, tapi point of view dari gue ya, gue nggak tahu kalau teman-teman lain punya point of view lain. Tapi dari angle gue membaca situasi itu, kalau lo udah masuk ke ranah industri musik yang which is major label, terus lo main di TV,
itu udah orang udah mikirnya lu bukan band indie, lu tuh udah band major. Lu ibaratnya lu artis, gua seniman gitu. Gitu. Patokannya gitu. Sedangkan sekarang udah nggak kayak gitu. Iya. Kalau sekarang seperti apa tuh? Kalau sekarang jujur kita kayak kemarin kan baru ngeluarin single. Terus manajer gue bilang, "Ini inbox sama Dahsyat ngabarin nih. Mau main nggak?" Kita kayak nggak usah main lagi gitu. Karena kita ngerasa musik yang sekarang udah nggak relevan ke media-media seperti itu. Bukan mungkin someday kali ya, nggak sekarang. Kita lagi orang udah tahu sekarang Senloku berjalan di indie label, independen, berjalan sendiri. Dan bukan masalah nggak pantas main di sana, tapi kayak aduh kalau musik ini dimainin tuh kan kalau lihat di inbox terus yang nyanyi depan gitu yang ibu-ibu joget-joget lala kayaknya nggak masuk aja gitu. Kita jadi nggak being real gitu. Kayak ya kalau cuma sekedar promosi kayaknya masih ada cara lain gitu yang lebih tepat ke market yang kita mau gitu. Walaupun sebenarnya kalau bisa dipikir main di TV itu udah yang paling gampang kalau mau bisa well known di Indonesia gitu. Cuman akhirnya ya udah gue ngerasa kayak lebih pantas main di acaranya Tonight Show. Kayak gitu-gitu. Yang kemarin kan untungnya kemarin kan ada tuh. Kita ya udah ini media yang paling tepat nih. Kalau sekarang tuh lebih kayak gitu. Pengen tahu tuh sebetulnya ya dari label ke indie. Kenapa? Ya, kenapa milih indie satu? Gua rasa Senloku udah waktunya berdiri sendiri dengan perjuangan yang emang harus dimulai dari nol. Karena dengan kondisi Senloku kan ganti vokalis udah 5 tahun lalu. Nah itulah langkah pertama yang gua rasa ini harus kayak orang isi bensin kembali dari nol ya gitu. Benar-benar dari nol. Makanya gue ngerasa mumpung dari nol segala fanbase mau kita beresin, segala website, merchandise, musik, konsep dan brand image udah kita renew sekalian. Pertamanya tuh itu ganti logo langsung. Dari dulu SINTLOCO sekarang jadi ST.LOCO. Kebetulan secara huruf kan ada 6. Wah ini pas nih gitu udah berenam. Segmennya sekarang mau kemana arahnya? Sekarang kita mau ke musik yang sekarang lagi tren. Namanya sekarang new metalcore. Kalau dulu kan musiknya namanya hip rock, hip metal. Seangkatannya Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach tuh hip metal, hip rock, new metal. Kalau sekarang kita maunya jadi new metalcore. Jadi ke anak-anak musik-musiknya anak-anak sekarang. Bukan berarti kita mau sok-sokan mau ngikut gitu, tapi kita lebih ke adaptasi. Kebetulan cocok, kebetulan pantas, why not gitu. Segmennya banyak juga gak sih di situ? Banyak banget. Oh, sebetulnya banyak banget. Banyak banget dan sekarang anak sekarang ya gitu. Once musik lo nggak disuka, ya mereka next. Nggak kayak orang dulu gitu. Dengerin kan mau nggak mau jelek apa enggak ya. PR banget kan nyepetin kaset gitu ya, effort banget gitu pakai pensil gitu. Kalau sekarang udah next 10 detik 15 detik pertama di kuping mereka nggak enak, next. Betul. Lebih gitu cepat sih pace-nya. Cepet banget. Nah terus punya pemikiran bahwa kita mau coba untuk nge-branding nih. Ini jadi permainan baru kan seolah-olah gitu ya. Nah ini di tahun kapan nih awalnya? 2017. Dari 2017 mau mencoba yang sekarang lagi dijalanin ini cuma rebranding itu kan. Rebranding itu cuman sempat terhambat karena ada pandemi gitu ya poinnya. Nah, tadi sempat dibahas di awal Om Tius ini sempat gagal gitu ya. Udah bikin lagu, udah punya ekspektasi lebih tapi kok gagal itu di tahun? Ya itu 2017 yang gagalnya 2018 pas ngeluarin si lagu Nakal itu dengan vokalis baru, itu logo baru gitu. Iya. Itu nah kenapa tuh bisa gagal tuh? Ya karena kita saat itu bener-bener nggak bikin musik yang keren menurut gue. Itu yang paling pertama. Iya. Tapi kan pada saat itu udah punya ekspektasi besar. Harusnya kalau udah punya ekspektasi besar, wah ini pasti berhasil. Sorry to say, gue harus bilang waktu itu yang bilang keren sih mereka berlima, gue enggak. Oh gitu? Gue udah bilang, gue masuk studio. Gue pas masuk studio, kita waktu itu kerja sama Petra Siombing sama Mono Alexa dulu, Mono Neurotic. Dia sebagai musik produser. Jadi musik produser yang kayak gue kerjain sekarang nih. Yang kerjanya mendecide ini keren nih enggak, ini bagus, ini boleh nih ya gitu. Pas gue dengerin kan, masuk studio gitu. Kok jelek ya? Gue doang 1 lawan 5, gue bilang jelek. Gue bilang, jelek nih. Gue bilang. Terus tiba-tiba basis gue bilang, jangan gitu nih ada produser kita. Ya emang jelek gue bilang.
Ini nggak bakal jadi apa-apa, gue bilang pasti jelek. Dari pertama hari itu tuh lagu dibikin udah jelek. Gue udah yakin banget ini gagal pasti. Iya. Nggak tahu ada perasaan itu di gue. Terus ternyata memang nggak berhasil. Karena gini loh, patokan gue ini dari sisi gue musik ya. Kalau lo bikin musik, terus lo kan bikin musik pasti pengen dong lo pamerin ke orang dengan cara lo manggung, lo perdengarkan, lo pamerin ke orang. Nah si lagu ini aja Senakalin 2018, kita sama sekali setiap manggung nggak ada rasa kayak nggak usah bawain lagu itu deh, ribet lagunya gitu. Nggak usah deh. Nah kebetulan akhirnya si lagu Nakalin 2018 ini akhirnya di remaster. Di tahun ini akan dirilis bulan Desember berikutnya, bulan depan. Dan lo percaya nggak percaya, lagu yang versi baru ini anak-anak tiap mau manggung, wah gila gue exciting banget nih mau bawain lagu Nakal yang versi baru. Dan kemarin kita main, gue tadi malam dari Makassar dan lagu itu pecah banget. Semua orang bener-bener gak nyangka kalau lagu Nakal yang 2018 pernah dirilis, dimainin ulang, di remaster, dibikin ulang, dan itu lagunya keren banget. Dan ini ngomong yang keren ini bukan gue loh, yang ngomong netizen, orang yang datang, ribuan orang datang, semua posting di lagu itu dan kasih caption ini gokil, ini pecah, aransemen terbaik, bla bla bla. Dan itu maksud gue pujian itu harus datangnya emang dari orang yang denger, jangan kita yang klaim gitu loh. Itu baru valid menurut gue. Nah kembali ke 2018 tadi, ketika sebelum di remaster itu ya, itu kan gagal tuh. Itu kan kata Om Tius, itu jelek. Jelek banget. Jelek banget. Padahal udah buang duit ratusan juta. Peran Om Tius pada saat itu apa? Sampai kemudian Om Tius bilang jeleknya itu di akhir gitu. Enggak, dari awal gue udah bilang, dari lagu itu baru dibikin, dari pertama kali bikin lagu apa nih, sekitar gue bikin pattern gitu, gue bilang jelek gitu, gue bilang, tapi produser gue bilang enggak itu bagus, gue bilang enggak itu jelek, gue bilang. Gila ya kalau memang udah nggak feel tuh emang gue udah nggak feel. Gitu ya. Nah sampai akhirnya inilah, gue akhirnya sampai ke titik sekarang. Nah kebetulan yang album sekarang nih gue jadi produsernya, musik produser yang album sekarang dan album remake yang album remaster. Gue sampai akhirnya ketemu yang menurut gue ini yang terbaik, yang paling bijaksana dari point of view gue adalah ketika lo bermusik, once lo nggak punya perasaan kayak lo nggak se-happy itu terhadap musik yang lo mau buat, apalagi udah dari awal lo udah mikirin bisnisnya, kayak ini yang terjadi di 2018, kita mikirin bisnis, ntar bakal begini nih, merchandise-nya begini gini. Lupain dulu, bikin musik jangan mikirin bisnisnya dulu, bikin aja karyanya dulu yang bener-bener lo suka dan lo yakin lo pede, lo segitunya. Gue yakin akan bisa mentransfer dan mendeliver message serta energi yang mau lo kasih ke orang lain. Tapi kalau lo udah mikirin bisnisnya di awal, lo nggak bakalan bisa fokus. Menurut gue seperti itu, karena akan banyak pertimbangan. Sedangkan bermusik itu harus datangnya dari hati, menurut gue, supaya lagu yang gue bikin nyampe ke lu dan lu bisa rasain bahwa ini lagu ini asik, keren, liriknya bagus. Itu harus dari hati. Karena yang bisa ngerasain tuh hati lu dulu, baru pikiran lo. Dan bisa menyebar ke orang, betul. Orang bisa merasakan itu vibe. Bener. Emang ada kalau ada quotes bilang dari hati ke hati itu bener menurut gue. Gue ngerasain itu sekarang. Ini bener-bener gue bisa buktiin ke anak-anak. Akhirnya, bener juga ya kata si Tius ya. Gitu. Gue buktiin itu dan akhirnya ya udah ini kesampaian gitu. Dan sebetulnya gue percaya hal itu. Kenapa? Karena ini bukan berlaku dalam dunia musik aja. Aktivitas apapun, termasuk gue ketika kerja gitu ya. Kalau gue nggak happy terhadap apa yang dikerjain, itu kerja pasti biasa-biasa aja. Iya. Lu nggak bakal dapat result yang memuaskan deh. Itu men. Banyak orang-orang yang mengerjakan karena dipaksa. Ujung-ujungnya dia menggerutu sambil mengerjain. Betul. Makanya gue bilang kemarin gue baru habis interview sama beberapa media. Gue bilang ini album keempat Senloko ini album terbaik sepanjang masa. Karena dari lagu 1 sampai lagu, kan kebetulan rilis 20 lagu. Lagu 1 sampai lagu 20. Ini kita semua tuh benar-benar sama-sama pede, yakin dan sama-sama mengeluarkan statement. Ini gila nih. Ini gue suka segitunya. Semuanya tuh nggak ada satu part atau satu lagu pun yang kita nggak suka. Ini kan lagunya sama. Dari yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu gagal, yang sekarang berhasil. Yang dulu tuh terlalu eksperimental, yang sekarang tuh bener-bener kekinian gitu loh. Kayak gue bilang tadi, soundnya kan di-upgrade. Kalau lu denger Senloko yang sekarang, kalau lu bener-bener nggak tahu Senloko itu siapa dan band dari mana, lu akan mikir ini band dari luar negeri pasti. Tapi dari dulu memang begitu kan mindset. Tapi berjalannya waktu, sorry to say nih guys, gue harus bilang ya guys, Senloko, gue harus bilang sorry to say, sekali lagi gue bilang sorry to say, dan ini emang bukan cuman gue yang ngeklaim. Everybody say that gitu. Bahwa album ketiga gak ada gue, Senloko tuh jelek.
Karena waktu gue album ketiga gue ribut sama anak-anak. Gue pernah jadi musik produsernya di album ketiga. Waktu gue ribut sama anak-anak dan gue memutuskan untuk keluar karena gue udah gak sepaham. Semua ide yang gue udah tuangin, semua karya gue tarik semua. Mereka nggak boleh pakai. Dan itu akhirnya mereka merubah aransemen dan segala macamnya di album ketiga itu nggak tanpa gue. Gue cuma terlibat di situ sebagai pencipta lagu dan itu hasilnya jelek. Dan itu akhirnya gue buktiin juga ke anak-anak. Album ketiga tuh ada 4 lagu. Ya 4 atau 5 lagu dari album keempat, dari album ketiga yang gue remake, gue bikin versi gue dari pemikiran gue. Dan itu semua orang, dan anak-anak baru sadar bahwa emang sebenarnya yang pantas tuh Tius. Akhirnya kita dengerin ke halayak ramai, semua orang mengakui versi yang sekarang yang keren. Gitu. Nggak sempat keluar dari Senloko itu berapa lama? 5 tahun. Nah 5 tahun itu keluar dari Senloko terus berkarir apa? Gue sama Elo bikin band Real. Namanya Real. Iya itu sempat ngetop juga tuh. Sempat ngetop gitu. Tahun berapa Om? 2011 sampai 2015. Tapi itu gue jadi ingat ceritanya ini. Steve Jobs itu pernah dipecat di perusahaannya sendiri. Iya betul. Kalau gue nggak dipecat sih. Gue mengundurkan diri. Tapi gue ingat ke situ. Dipecat di perusahaan sendiri terus dia keluar. Dia punya karya di studio film animasi pertama. Pixar menetaskan film pertamanya Toy Story. Abis itu dia ditarik lagi ke Apple dan mimpi lagi di Apple kayak gitu. Jadi gue langsung ingat, Om Tius kayak gitu ya. Kayak gitu. Orang-orang yang seperti kayak gitu dia punya idealisme yang tinggi. Idealis gue idealis. Gue sekarang segitu, gue kalau dibilang takut dikucilkan kalau jadi idealis kayak gitu. Nah ini yang penting nih, lo harus inget ini. Once lo idealis, lo nggak boleh lupain Tuhan. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue sangat membuktikan di sekarang ini, gue udah bilang sama Tuhan, gue udah nggak mau bikin musik pakai narkoba lagi. Kalau lo memang benar-benar ada di hidup gue tahu Tuhan ada, tapi gue minta Tuhan ada di hidup gue. Lo buktiin gue bisa bikin musik yang keren tanpa pakai narkoba, dan itu kejadian di 1 tahun terakhir ini. Benar-benar gue bikin musik. Gue ngandelin Tuhan, seidealis mungkinnya gue, ibaratnya segitunya gue terhadap musik. Ketika gue mentok, kalau dulu gue carinya narkoba, gue mentok. Kalau sekarang gue lagi mentok nih, gue bisa ngadep tembok, ada anak-anak Senoko, gue cuma tutup mata, tapi gue kayak berteriak dalam hati gue, Tuhan Yesus tolong gue, Tuhan Yesus tolong gue. Dan percaya nggak percaya, ketika hati gue berteriak seperti itu. Dan gue gak sadar ternyata Tuhan kasih jalan. Walaupun mungkin besoknya atau minggu depannya ternyata yang ketika gue mentok dan gue serahin itu sama Tuhan kasih gue jalan yang atau solusi yang lebih gila dari apa yang udah gue pikirin. Segitu gue orang paling idealis. Gue orang paling perfeksionis kalau soal kerjain musik. Dalam hidup gue juga. Gue orang paling detail. Gue orangnya gak mau tuh ibaratnya di baju ada titik kecil aja gue kalau bisa dihapus itu. Harus bisa dihapus. Bagaimana caranya? Entah beli baru entah dicuci gitu. Caranya kayak gitu. Makanya gue bilang tadi gue idealis banget, tapi gue serahin ini sama Tuhan. Gue percaya nih, sekali lagi gue klaim buat yang nonton ini, ketika lo berserah sama Tuhan, berserah tuh bukan cuma ya terserah Tuhan ya, tapi lo yakin dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti kasih lo solusi. Bahwa pasti Tuhan yang kendaliin. Itu udah terjadi, dulu gue buktiin di album ini. Makanya gue pengen banget kalau ada orang yang pengen nanya gimana sih prosesnya, gue jelasin sedetail mungkin. Karena gue tahu gue jalan sama siapa. Ini bukan lagi soal masalah gue pinter, bukan masalah jam terbang, tapi gue tahu ada Tuhan di album ini dan anak-anak pun ngerasain. Tuhan tuh banyak campur tangan. Bener-bener banyak kasih solusi yang kita nggak pikirin, yang sampai ke sini tuh akhirnya jadi wah ini terbaik. Kayak ada jalannya semua. Ada jalannya semua. Kalau Tuhan nggak berkehendak lo mentok aja pokoknya. Serius men. Gila, kalau udah ngikutin Tuhan tuh udah ngajak Tuhan untuk involve tuh nih, beda. Satu lagi terakhir. Ketika lu berserah sama Tuhan, lu yang bener itu lu akan cari kehendaknya dia. Bukannya waktu lu berserah sama Tuhan terus lu ngatur Tuhan. Ya. Buat gue tuh gak sepenuhnya berserah. Kayak gimana maksudnya? Kalau lu nyari kehendaknya Tuhan, lu akan bisa rasain Tuhan mau bawa lo kemana. Bukannya Tuhan gue maunya begini dong. Gue kalau berserah yang berserah ibaratnya gini. Gue ngandelin Tuhan kok. Tapi lu banyak atur Tuhan, gue maunya begini, Tuhan tuh bukan mesin ATM yang lo pencet langsung keluar seperti yang lo mau. Tuhan tuh mau kita berproses. Di situ tuh Tuhan nunjukin kehebatannya dia, kasihnya dia.
gimana dia menolong kita. Di situ proses itu. Nah dari proses itu secara logika kita mental tuh udah kebentuk. Secara satu sama lain tuh komunikasinya dibikin yang baik, prosesnya diperjelas. Jadi berserah sama Tuhan tuh kayak gue teriak, Tuhan tolong. Gue yakin gue mau ikutin kehendaknya dia. Dan gue udah gak mau ngatur Tuhan. Tuhan gue mau begini, gue begini. Kalau kita berdoa gitu kan. Bahkan gue aja gak berdoa, gue cuma teriak men. Lu bayangin. Gue cuma teriak dalam hati, lo bayangin coba. Di mana gue berdoa, gue cuma teriak men. Cuman kan kadang ada kondisi ada dalam diri kita yang pengen kita tetap ngatur Tuhan gitu ya. Karena kita It's your choice man kalau gue. Buat gue itu gimana pilihan. bisa merelakan itu gitu. Contoh kayak gini. Gue pengennya karena gue udah nyiapin kayak gini gitu. Pembelajaran hidup gak sih? Iya kan? Gitu? Ya, nah itu Kalau gue mungkin hidup seperti itu gue udah jungkir balik kali ya. Jadi gue udah ngerasa di titik ini gue ngerasa apa yang terjadi yang gue rasa dengan happy, which is sukacita, damai sejahtera. Gue tahu tuh datangnya dari Tuhan. Dan yang nggak happy pun gue tahu datangnya dari Tuhan karena Tuhan selalu ngasih ada sesuatu di balik itu. Gak smooth terus lah ya. Nggak, iya. Even kesuksesan pun yang dikasih Tuhan itu lagi mempersiapkan kesuksesan yang lagi lebih besar lagi di depan sebenarnya. Kalau lu bisa baca jalan itu. Ketika Tuhan ngasih lu yang nggak baik gitu, yang ibaratnya gagal, dia lagi mempersiapkan lu secara mental, proses. Ternyata emang waktunya tuh bukan sekarang gitu. Jadi kayak gue bilang, kalau Tuhan udah ngizinin terjadi, semua pipa-pipa itu, pipa kesuksesan kita, A, B, C, D, pipa ini semua ngalir men, gak akan bisa ketutup. Dan itu yang lagi terjadi di Saint Loco sekarang. Gue benar-benar percaya itu dari Tuhan. Dan dari situlah lu mulai ketagihan untuk mengandalkan Tuhan. Wajib. Dari dulu juga gue ngandelin Tuhan, cuman gue belum pernah di titik ngandelin segininya. Itu kenapa bisa seperti itu? Apa karena efek proses bro? Karena gue harus sempat ditangkap dua kali, tangkap, masuk rehab segala macem, mulai lagi pelayanan. Terus memang Tuhan yang pengen gue bertobat intinya. Iya, kadang gue udah ninggalin yang dulu, gue udah nggak mau inget, bahkan gue nggak mau inget. Gak mau ingat. Gue udah gak mau ingat. Bias gak sih? Kadang kita suka bias loh. Bisikan Tuhan sama bisikan keinginan kita dari dalam gitu. Nah itu caranya biar lu, pentingnya gini loh. Kalau orang bilang berdoa ya, kalau gue lebih seneng bilang berkomunikasi sama Tuhan. Kalau lu bilang berdoa tuh kayaknya banyak mintanya. Tapi kalau lu berkomunikasi, gua banget itu bang. Nah itu biasanya di situ bro. Karena lu expect Tuhan seperti ATM. Lu berasa gue takwa sama Tuhan. Gue jalanin ibadah, nggak pernah ketinggalan. Tapi gue ngerongrong Tuhan. Bias bro. Kok gue nggak ada akhirnya gitu. Kayak gue deh dulu. Kok nyokap gue udah 20 tahun nggak sembuh ya. Gue udah rajin ke gereja. Karena gue bias. Karena gue expectnya Tuhan kayak mesin ATM. Gue pengennya gue pencet sekarang keluar duitnya sekarang. Padahal ternyata nyokap gue dikasih kesembuhan tuh 20 tahun kemudian. Apa sih sebenarnya yang memantik sampai kemudian lu percaya banget sama Tuhan? Ini nih, gue tuh pernah diproses gue keluar rehab ya. Nah ini berkaitan sama masa susah gue. Jadi waktu gue keluar udah pulang ke rumah dari rehab, tiba-tiba gue bosan, itu pandemi, gue nggak bosan, makan tidur bangun udah, nggak bisa kemana-mana, nggak cuman main handphone aja. Di saat gue susah gue nggak ada kuota di handphone men, gue cuman ngandelin wifi rumah doang. Jadi kadang-kadang rebutan kalau satu rumah gue lagi pada main wifi gitu, main internet, wifi kayak wah gitu kan, singkatnya gitu. Sampai bosen tiba-tiba, dan ini gue bisa ngomong soal Tuhan tuh bukan gue yang mau. Gue datang ke Tuhan juga bukan gue yang mau. Bener-bener gue keluar rehab aja, gue tuh nggak pernah kayak Tuhan ampun Tuhan saya mau bertobat, nggak ada gue kayak gitu. Gue biasa aja. Sampai satu momen gue juga nggak ngerti gimana. Gue malam-malam jam 3 pagi lagi, gue mau ngapain ya? Gue tiba-tiba di dalam hati pertama kali gue ngomong gini, Tuhan, gue mesti ngapain? Itu pertama kali gue manggil Tuhan di dalam hati gue. Padahal gue nggak ngomong loh di mulut gue gini. Tapi lu tahu dong kalau hati lu kayak gini. Sebel banget gue nih sama orang gitu dalam hati gitu kan kayak hati. Tapi ini kok bedanya gitu. Tuhan gue mesti ngapain? Tiba-tiba gue scroll handphone, Facebook, gue inget. Ada tulisan, gue inget sampai sekarang. Decide what it is you want, make a plan, work on it every single day. Jadi ketika lu udah punya sesuatu, udah bikin plan. Lu kerjain setiap hari,
terus lu harus ibaratnya lakuin disiplin gitu. Terus gue ingat waktu gue di rehab di RSKO di Cibubur, tempat gue rehab bareng sama Elo, Anji, Nunung, pokoknya itulah Jeffrey Nico seangkatan sama gue. Gue tuh paling disukain satu RSKO bikin sambal bawang. Sambal kalau makan ayam geprek lo tau kan, sambal bawang. Jadi bokap gue sering ngirimin singkatnya. Keluar gue dari rehab, gue tuh kayak gini. Gue coba bikin ayam suwir, gue bisa bikin ayam suwir dan sambal gue nih enak. Gue cobalah bikin ke anak-anak gue. Oh, kata istri gue enak gitu, enak. Gue cobain ke teman-teman enak semua. Sampai akhirnya pas gue lihat itu tulisan itu, gue bilang bini gue besok gue mau ke pasar Senen, gue mau belanja, gue mau bikin sampel makanan untuk gue bagiin ke orang-orang. Si ayam suwir di bowl gitu, namanya gue akhirnya nemu namanya ayam the king. Kebetulan anak gue tuh namanya King, nama anak gue yang kedua. Waktu itu masih anak gue yang kedua, belum ada yang ketiga kan. Terus I'm the king kan, mesti kan I'm the king gitu. I am the king akhirnya. Gue bikin sampel food kan, gue tes semua orang suka dan akhirnya gue serius tuh bikin itu. Nah lagi gue bikin itu, tiba-tiba gue lagi ngerjain tuh pagi-pagi gue pulang dari pasar, gue nyuirin ayam tuh sendiri. Dan itu gue kerjain sendiri tanpa bantuan istri gue. Saat itu gue gak punya pembantu, jadi gue belanja sendiri, gue masak sendiri, gue nyuir sendiri, gue prepare sendiri segala macam. Masak nasi, gue masak nasi dulu nih. Baru gue pergi ke Senen belanja, terus gue balik, nasi udah matang gitu buat nyiapin ke bowl-bowl. Gue ini percaya gak percaya, ini kesaksian gue. Gue lagi nyuir, tiba-tiba gue gak tahu kenapa gue saat itu lagi pengen dengerin lagu gereja. Gue pengen dengerin tuh Hillsong playlist worship. Gue dengerin. Tiba-tiba gue dengerin gue nyanyi What a Beautiful Name It Is, gue nyanyiin, tiba-tiba gue nyanyi, gue sambil nyuir. Tiba-tiba gue denger di telinga gue sama di hati gue kayak ada orang ngomong teriak itu, stop dan lo sembah gue. Gue bilang, nih kok gue denger sesuatu ya, makin kenceng, stop dan lo sembah gue. Gue akhirnya stop, gue sujud di lantai, gue tahu itu suara Tuhan, gue tahu itu Roh Kudus yang ngomong ke gue. Stop, gue sujud, gue nangis, gue sembah Tuhan. Gue nggak tahu, gue tiba-tiba gue pengen nangis di hadapan Tuhan. Sampai bini gue bingung, what happened to you katanya. Dari situ sampai akhirnya gue nggak, tiba-tiba perjalanan itu gue ketemu pastor gue diajakin Elo ke sebuah komunitas dari gereja, terus bla bla, gue dilayanin, kayak gue akhirnya sekolah Alkitab bareng. Sampai at the moment gue ngerasain kayak, ini ada nggak beres di hidup gue nih. Gue ngerasa ada roh jahat di gue bilang, serius men. Kayak gue punya roh jahat di dalam diri gue. Tiba-tiba gue belum pernah dibaptis. Lo bayangin, bapak gue pendeta, gue belum pernah dibaptis. Hebat ya. Gue tiba-tiba gue mau, siapa yang mau dibaptis? Gue angkat tangan duluan. Kejadiannya hari Jumat, hari Rabu tuh gue udah dikasih mimpi, dikasih penglihatan bahwa roh jahat yang gue rasain itu, lo tau nggak bentuknya kayak? Bentuknya kayak mukanya kayak monyet, lompatnya kayak kodok, badannya kayak King Kong. Nggak, lu tau dari mana itu? Gue lihat dari penglihatan di hari Rabu, gue dimimpiin sama Tuhan. Kayak vision gitu. Kayak vision. Jadi kayak gue waktu hari Jumat itu gue udah jafu tentang apa yang gue lihat di hari Rabu. Itu bener, kolamnya warna biru, gue pakai baju jubah warna putih, gue lihat ada tembok tinggi segala macem. Di situ gue udah lihat hari Rabu. Nah hari Jumat itu kenapa gue bilang gue bisa konfirmasi bahwa itu yang gue lihat adalah vision dari Tuhan. Waktu gue dibaptis bareng basis gue. Basis gue tuh ngomong gini, kok lo mau dibaptis pakai baju hitam sih? Terus gue bilang, karena gue ngerasa gue udah lihat gue pakai jubah putih, padahal gue nggak tahu itu gereja tuh baru, gue baru gereja di situ, gue belum pernah lihat di gereja itu tuh, gue belum pernah lihat di gereja itu orang dibaptis. Gue bilang gini, ntar kita dikasih jubah putih bro. Gue ngomong gitu, gara-gara gue ngeliat, bokis loh, serius. Berapa detik setelah gue ngomong itu, tiba-tiba ada pelayan gereja gue datang bawa setumpukan baju kain gitu, jubah putih itu. Nah kayak gue makin sadar, terus gue juga ngeliat, kolamnya biru, ada tembok tinggi, di vision itu gue udah lihat gue berjalan di air seperti apa. Waktu gue perjalanan dari Bekasi mau di hari Jumat itu, gue dari Bekasi mau ke Mampang, ke tempat gue pembaptisan itu, gue di jalan udah nangis waktu gue dengerin lagu gereja. Gue cuma ngomong gini ke diri gue sendiri, gue bilang, roh jahat lo pergi, gue bilang, lo nggak boleh ada di dalam diri gue.
Lo gak berhak, gue bilang. Lo harus pergi. Gue menangis panjang jalan. Bini gue sampai bingung. Sopir gue tambah bingung, anak bapak kenapa gitu. Anak gue kan ikut kan, bapak kenapa? Nah, I'm okay, gue bilang gitu. Tapi gue nangis tuh nangis bersuka cita sebenarnya, nangis yang bilang terharu, kayak gue seneng gitu. Bahwa gue nih mau ada kemenangan di dalam diri gue gitu. Sampai sana terjadian, gue pas turun di air, gue makin teriak tuh lihat gue. Roh jahat lo pergi sekarang, gue bilang. Lo pergi, waktu gue jalan gue nangis, waktu gue dicelupin ke air, gue dibaptis, gue bangun tuh tiba-tiba gue bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki gue sadar gue ada roh baru dalam diri gue tuh kayak roh bayi. Nah kalau di agama gue bilangnya lahir baru, which is kayak roh yang baru lahir gitu, kayak roh bayi gitu. Tiba-tiba gue langsung flashback, gue bisa rasain waktu anak gue lihat anak gue baru pertama kali itu langsung menangis gitu kayak roh bayi. Itu yang gue rasain gue waktu gue menangis, gue bener-bener kayak gue kayak anak bayi yang baru lahir, dan itu gue tahu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada roh baru. Jiwa yang baru. Dan gue benar-benar ngerasa roh itu langsung gone, man, pergi sepergi-perginya. Nah, dari situlah gue mulai merasa tentram. Merasa tentram. Itu kejadian hari Jumat. Hari Sabtu gue kayak udah gue sama keluarga. Hari Minggu gue mau pergi pelayanan. Kalau gue gereja gue itu masih di Aldiron. Gue selalu lewat Saharjo, lewat Tebet, Manggarai. Waktu gue di Saharjo, tiba-tiba gue pagi-pagi gue menangis di jalan. Gue mau pelayan, gue bilang, Tuhan kenapa lu izinin roh jahat ini pernah ada di hidup gue bilang. Kenapa roh jahat itu sampai ada? Tiba-tiba Tuhan bicara lagi di kuping gue dan di hati gue. Lu pernah nyangkal gue tahun 2008. Di saat gue sukses, men. Gue gak sadar gue nyangkal Tuhan, men. Gue berhenti di pinggir, gue nangis, gue minta ampun sama Tuhan. Gue nangis berhenti di pinggir jalan tuh, gue berhenti. Gue teriak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kayak gitu, men. Gila men itu. Dan itu yang gue bilang tadi, ini bukan gue yang mau. Once Tuhan mau nangkap lu untuk bertobat, dia lakuin apa aja buat lu. Dia lakuin, bahkan lu nggak bisa bayangin. Nah dari situ gue tahu Tuhan tuh guide hidup gue. Makanya gue percaya gitu. Gue lagi rekaman nih, anak-anak di sini gue ke depan gue tembok. Lagi rekaman, mereka lagi ngerokok, lagi hahaha, gue cuman begini, gue tutup mata, bilang, Tuhan tolong. Tuh, gue udah hati gue udah kalau bisa gue ungkapin, gue udah teriak kayak gitu, sampai gue teriak itu, Tuhan tolong. Setiap kali gue rekaman, setiap gue ngapain, gue mentok di studio, gue pasti kayak gitu. Dan gue tahu, ketika gue kayak gitu, Tuhan pasti kasih solusi yang hebat. Dan itu terbukti di lagu-lagu yang udah terjadi di sekarang. Yang gue bilang orang lain tuh, lo lihat deh ntar abis ini, lo lihat instastory-nya Sen Loco. Lo lihat instastory Sen Loco, st.loco. Buat lo tapi berdua ya. Lo yang gue omongin ini bakal ngerti nih Mas Tius ngomong ini nih. Seperti ini. Karena gue tahu men, ini tuh bukan gue, Tuhan. Gue mah cuman alatnya doang. Langsung gue cek. Lo lihat men, lo harus lihat st.loco. Kita buka. Mumpung hari ini masih ada sampai jam 6 sore karena story-nya. Lo lihat komen orang-orang. Itu udah bukti paling nyata men. Paling valid menurut gua. Oh iya gila. Lo lihat mereka bicara apa. Mantap. Yang kemarin ya. Iya. Testimonial. Banyak banget. Banyak gila. Gue bangga karena Tuhan akhirnya bener-bener segitunya. Sama band gue. Iya benar. Gitu. Setelah perjalanan panjang ini kira-kira what the next? Intinya gue bilang sama anak-anak kita tuh kan seniman ya, kalau bahasa Inggrisnya art. Kita tuh artis. Tugas kita tuh bermusik dan berkarya. Ya udah stick sama itu. Intinya gue lagi bikin mau rilis album. Kita lagi jalanin tour sampai 2023 nih sekarang. Album nih mau dirilis bulan Maret di Hammer Sonic. Konser Hammer Sonic di Jakarta bulan Maret. Full album. Tapi kalau single-single kayak ini kan kemarin Nirmala, berikutnya ada mau singlenya lagunya Gigi yang nakal, panas. Itu di remake sama Senoko, lu bisa lihat ntar di Instagram, itu mau kita rilis. Terus ada lagu kita juga nakal yang di remake 2018, dirilis di USS Urban Sneaker Society tanggal 9, 10, 11 di JCC Hall B. Itu
targetnya kita mau bikin apa, habis itu mau ngerilisin lagu siapa lagi, lagu yang mana lagi. Dan nextnya ya tetap ini sih pengen berkarya aja. Kalau gue pengen tetap eksis, tetap pengen bisa memberikan karya-karya yang baik buat orang-orang. Gue tetap pengen jadi berkat juga buat keluarga gue, tetap pengen jadi role model yang baik buat anak-anak gue gitu. Itu aja sih, sama pengen yang enjoy aja lah hidup gitu kalau gue. Lalu dengan Ayam The King apa kabar? Masih, gue kemarin kayak ada orderan nih kayak gitu. Kebetulan kemarin bikin musik, jadi gue cuman terima orderan gitu. Ada pesan 100, gue bikinin gitu. Hari itu gue bilang, guys libur ya, gue bilang gue ada kerjaan bikin musik, bikin ayam nih, gue bilang. Gitu. Sampai sekarang masih jalan sendiri? Masih. Gue bikin ada 2, Ayam The King sama Babi Gawat namanya. Oke. Itu masih sendiri atau emang sendiri? Sampai sekarang? Iya, gue ngurus sendiri. Gak ada yang masak gitu saya? Gak ada. Paling istri gue sekarang bantuin nempelin aja labelnya di boxnya, apa di bowlnya gitu, itu aja. Sisanya gue masak nasi sendiri, gue nyuir sendiri segala macem, bikin ayam sendiri, bikin sambal sendiri, masak sendiri, ke pasar sendiri, semua. Masih sempat ya? Harus sempat. Oke. Ya, itu semua balik lagi soal niat sih menurut gue. Kalau dibilang sempet nggak sempet, balik lagi niat. Kayak tadi nih. Dan happy. Happy. Yang gue nemu banget. Oh iya. Contohnya kenapa? Kayak tadi, gue tuh baru sadar janjian tuh podcast jam 11 kan. Gue baru sadar jam 3 pagi pas gue bangun lagi. Jam 3 pagi subuh. Gue baca kan, ini jam berapa sih? Jam 2 kayaknya. Wah salah gue bilang nih. Gue langsung WhatsApp jam 4 ya. Nov, karena gue niat ya. Nov jam 10 aja ya Nov, dimajuin. Daripada gue cancel ya kan. Gue ada press con. Gue bilang ya gue gak enak. Ini udah ngomong ini udah dari seminggu yang lalu. Hampir 2 minggu yang lalu. Terus kalau tiba-tiba gue jadi gak profesional gitu. Maksud gue. Tapi emang karena gue niat, gue memilih dimajuin. Ketimbang reschedule kan. Nah itu contoh kayak menurut gue emang dia niat aja. Iya. Gitu. Sip. Mungkin udah waktunya lah ya, udah closing nih ya. Oke. Nah kalau misalnya ini pesan-pesan dari Om Tio sendiri nih untuk viewer seperti apa? Jadi diri lu sendiri, dan pesan gue, kaitin Tuhan dalam hidup lu. Itu. Dalam hal apapun deh gitu. Mau caranya mau gimana, pokoknya Tuhan itu harus dilibatin dalam hidup kita. Kalau enggak, waktu kita goyang, yang ada cuma dari kecewa. Waktu kita goyang, yang ada cuma kecewa. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita nggak ngeliat kita gagal itu sebagai kecewa, tapi kita cuma tahu, oh Tuhan lagi proses gue untuk yang lebih baik. Jadi ya tetap enjoy hidup lu. Malah bukan yang kayak, aduh gue begini, mengeluh gitu. Pokoknya intinya hidup harus libatin lu supaya kita nggak mengeluh aja. Sehingga respon setelah itu juga hasilnya beda ya. Lu bakalan gak nyangka banyak hal yang lu gak pikirin kejadian di hidup lu. Udah, pesan gue itu. Just be yourself gitu. Wih deh, mantap. Om Tio. Semoga pokoknya cerita gue, pesan-pesan gue bisa nular ke orang banyak, bisa nge-trigger hal yang baik. Gue thank you udah diundang di sini. Thank you banget kita malah. Thank you guys. Gila, mantap. Thank you so much. Kameranya di sana Om. Oh ya. Kita dadah Om. Thank you so much guys buat viewers. Thank you.